Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Akhwat Milenial Mencari Jalan Allah. Kita belajar bareng yuk. Assalamualaikum sahabat Amja yang dirahmati Allah. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan nih sahabat Amja. Biasanya di kampung saya di Sumatera Barat, khususnya di Inderapura atau Nopuwo, biasanya salah satu tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakatnya adalah balimau atau mandi balimau. Simak ya sahabat Amja yang dirahmati Allah. Kemarin ana dengar ceramah Ustadz Abdul Somad di YouTube. Menurut beliau, boleh-boleh saja mandi dengan limau atau jeruk, ditambah daun pandan, daun serai, daun kunyit, daun duruku-ruku, masak gulai kali ya. Tujuannya hanya untuk membersihkan badan dan menghilangkan bau badan kita. Biasanya dilakukan sore menjelang sholat tarawih. Tapi tunggu dulu sahabat Amja yang dirahmati Allah. Ana pernah dengar dari beberapa teman katanya ada juga yang bilang tidak boleh. Ana jadi bingung nih. Sahabat Amja bingung juga kan? Yuk, untuk lebih jelasnya kita dengarkan penjelasan dari Ustazah Aulia berikut ini. Jazakillah khair Ustazah Lia. Nah, untuk menjawab rasa penasaran ikhwan wa akhwati fillah semua, yuk kita belajar bersama. Baiklah sahabat Amja. Nah, perlu kita ketahui dari beberapa ulama, bahkan Majelis Ulama Indonesia sendiri melarang keras tradisi mandi menjelang Ramadan atau yang lazim kita sebut mandi balimau. Kok bisa ya Majelis Ulama Indonesia melarang mandi balimau ini? Jadi ada beberapa alasannya teman-teman. Alasan yang pertama, dikarenakan ada unsur maksiat di dalamnya, seperti mandi yang bercampur antara laki-laki dan perempuan pada suatu pemandian umum atau di sungai yang bukan mahram. Kemudian dijadikan momen untuk berpacar-pacaran oleh muda-mudi di sekitar. Kemudian sahabat Amja, ada unsur organ tunggal di dalamnya yang artisnya buka aurat dan banyak penonton yang terhanyut pada musik tersebut. Nah, ini yang paling parah. Sebagian masyarakat mengharuskan bahkan mewajibkan mandi menjelang Ramadan atau mandi balimau ini. Jika tidak, maka puasanya tidak afdal. Nah, ini salah ya sahabat Amja, itu tidak dibenarkan karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita tentang mandi balimau atau balimau ini. Serta sahabat Amja, ada ritual-ritual tertentu di dalamnya. Alasan yang kedua lagi ya kita bahas. Alasan yang kedua, mengada-ngada dalam perkara ibadah atau yang sering kita sebut dengan bid'ah, berdasarkan dalil man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, yang artinya barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama yang tidak ada asal usulnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itulah teman-teman kenapa beberapa ulama dan bahkan Majelis Ulama Indonesia melarang kita mengadakan
mandi menjelang Ramadan atau mandi balimau ini. Nah, selanjutnya teman-teman, ternyata ada mandi yang diharuskan menjelang bulan Ramadan, bahkan wajib kita mandi sebelum kita berpuasa. Nah, selanjutnya pembahasan ini akan dibahas oleh Ustazah Lydia. Makasih Zah. Baiklah, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan mandi yang diwajibkan bagi seorang hamba sebelum menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, yang pertama sahabat Amja, sebab seorang hamba mandi terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu yang pertama, keluarnya mani. Keluarnya mani menyebabkan seorang hamba wajib melaksanakan mandi besar atau mandi janabah karena mereka berhadas. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal ma'u minal ma', yang artinya sesungguhnya air itu disebabkan oleh air. Hadis riwayat Muslim. Nah, sebab yang kedua sahabat Amja adalah wanita haid. Meskipun puasa adalah kewajiban yang ditunaikan oleh hamba Allah di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Meskipun puasa di bulan Ramadan itu adalah puasa wajib yang ditunaikan oleh umat Islam, tapi ada beberapa golongan yang boleh tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Salah satunya adalah perempuan yang tengah haid. Namun mereka bisa atau boleh melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan lagi dengan syarat sudah berhentinya darah haid dan mandi wajib, yaitu mandi besar, mandi setelah haid, dan kembali bisa berpuasa di kemudian hari. Adapun alasan yang ketiga sahabat Amja adalah persetubuhan atau jima yang dilakukan oleh pasangan suami istri sesaat atau sehari sebelum menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mereka wajib mandi karena kalau tidak mandi puasa mereka tidak sah, meskipun sahur boleh-boleh saja atau dibolehkan. Alasan terakhir sahabat Amja adalah seorang hamba yang baru memeluk Islam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisah tentang Thamamah bin Usal yang baru memeluk Islam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau memerintahkan dia untuk mandi. Hadis riwayat Abdul Razak. Nah, itulah tadi sahabat Amja sebab-sebab atau keadaan-keadaan hamba Allah diwajibkan mandi sebelum menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jazakumullah sahabat Amja telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jika sahabat ada koreksi, silahkan mampir di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa tonton terus ya video kami selanjutnya. Assalamualaikum.